I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Afriani, biasa dipanggil Fitri. Saya berumur 17 tahun. Saya di sini ingin menceritakan pengalaman sejarah pribadi saya. Jadi sejak masih kecil saya sudah suka dengan bermain voli. Saya berlatih dari akhir kelas 4 sampai sekarang ini. Yang awalnya tidak bisa menjadi bisa, itu pun juga atas pengorbanan guru yang mengajari saya. Sejak saat itu saya sering mengikuti lomba-lomba voli seperti ikut Popda, terus ikut lomba antar kecamatan. Lumayan lah ya, dari bermain voli saya bisa mengumpulkan piagam penghargaan. Waktu itu saya sangat merasa senang sekali karena saya duduk di bangku SD sudah bisa menyumbangkan penghargaan di sekolah saya. Hari demi hari perjalannya saya naik kelas 6, saya mengalami pembulian. Kalau kalian bertanya, kok bisa sih kena pembulian? Nah, di sini saya akan menceritakan kronologinya awal sampai akhir. Waktu itu sekolah saya sedang mengadakan liburan ke Pantai Kendal. Semenjak pulang dari pantai itu, perasaan saya sudah merasa tidak enak. Waktunya tiba di saat saya sedang bercanda dengan teman saya, tiba-tiba yang membuli saya berjalan ke arah saya. Dan disitulah perasaan saya sudah tidak enak. Saya dilabrak. Saya tidak tahu salah apa saya kok sampai saya dilabrak. Ternyata sebab saya bercanda dengan orang yang dia suka. Dan yang membuli saya menyuruh teman-teman saya untuk menjauhi saya, dan di hari itu juga saya dijauhin sama semua perempuan di kelas saya kecuali dengan teman sebangku saya, karena dia juga dijauhin dari awal sebelum saya dijauhin. Awalnya saya tidak tahu kalau yang membuli saya itu suka dengan orang tersebut. Tidak hanya itu saja, saya juga sering dimintai uang, sering disuruh membeli itu dan ini. Dan lebih parahnya, saya pernah disuruh mencium kakinya. Saya berpikir lebih baik tidak berteman dengan mereka daripada harus mencium kakinya. Dan di suatu hari, guru saya menyuruh saya mengambil buku paket di mejanya. Saya dan teman sebangku saya dikasih buku sama teman yang membuli saya. Awalnya saya tidak tahu kalau itu bukunya guru saya. Dan saat itu guru saya marah sama saya dan teman sebangku saya menuduh mengambil bukunya, tapi saya tidak merasa mengambilnya. Saya dan teman sebangku saya ditertawakan satu kelas karena dimarahin oleh guru saya, dan disitulah saya diam. Rasanya saya marah sama orang yang mengambil bukunya itu dan menuduh saya seenaknya. Hari demi hari berjalannya waktu, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba teman saya baik sama saya merasa senang karena tidak ada lagi pertengkaran di antara kita, dan yang membuli saya juga baik sama saya. Awalnya saya merasa kalau tidak berteman dengan mereka, hidup saya lebih tenang. Kalau kalian bertanya, kok bisa tenang sih? Ya karena saya tidak disuruh-suruh, tidak dimintai uang. Dan suatu hari ada perdebatan lagi, saya dijauhin teman-teman saya karena ada masalah yang tidak seberapa ya menurut saya kelas saya ini penuh banyak drama. Gara-gara uang 2000 saya dijauhin teman saya sampai 2 minggu. 2 minggu telah berlalu. Waktu itu sekolah saya mengikuti lomba voli dan saya ikut dan memenangkan juara 1. Dan hari berikutnya saya dan teman-teman saya disuruh mengumpul di kantor untuk membicarakan tentang uang kemenangan dan disuruh mengambil ke Kabupaten Demak di kantornya.
Di situ teman saya yang membuli saya tidak ikut bermain voli, tapi teman saya yang lainnya menyuruh saya untuk mengalah biar uang dari voli tadi bisa diambil oleh orang yang membuli saya. Dan saya disuruh di kelas saja. Tapi saya tidak mau, bagaimanapun yang memenangkan kan saya, tidak orang yang membuli saya. Dan saya berjanji akan membalas dendamkan semua yang saya rasakan. Dan saat itulah saya mulai nyaman di orang pendendam. Ya, memang dendam itu nggak baik, tapi sakit dibalas maaf itu nggak adil, bukankah begitu? Pepatah yang saya dengar, kalau kita baik sama orang lain akan juga baik sama kita. Tapi semua itu bohong. Dan waktunya kelulusan saya senang sekali karena tidak ada lagi orang yang membuli saya. Pemulihan yang saya alami tidak begitu parah, tapi tetap masih ada di pikiran saya. Setiap saya main itu, semua ingin rasanya saya memaki dia, ingin rasanya saya mau balas dendam dengan dia. Dan waktunya telah tiba di kelas 1 SMP, orang yang membuli saya karena yang dibully oleh teman-temannya. Di situ saya juga ikut menontonnya dan saya merasa senang karena apa yang saya rasakan dapat dirasakan juga. Meskipun kadang saya merasa kasihan juga, tapi saya berpikir memang dia kasihan sama saya waktu dulu. Saat terjadi pembulian itu, saya merasa ingin sekali pindah dari sekolahan, tapi saya berpikir masih beberapa bulan lagi lulus saya kalau pindah. Dan di suatu hari saya berani bercerita sama keluarga saya tentang apa yang terjadi sama saya. Dan saya masih ingat minggu tanggal 19 bulan Maret 2023, tepat jam 3:30, kekurangan yang ada di saya dibuat lelucon sama teman saya sendiri. Dan sampai kapanpun itu saya tidak akan pernah melupakan itu. Sekarang terkadang saya merasa kalau bicara saya menyakiti orang lain, tapi saya berpikir apa yang saya bicarakan itu yang pernah saya rasakan oleh bicaranya orang tersebut kepada saya. Terkadang juga ada orang kok sekarang kamu bicara seperti itu sih, kok sekarang kamu berubah sih. Ya karena saya bicara seperti itu karena saya membalaskan apa yang pernah kamu perbuat pada saya. Saya sudah sembuh, tapi tidak dengan rasa dendam saya ya. Kalian tidak pernah tahu gimana rasanya hidup dihantui trauma dan rasa sakit batin, sakit fisik. Kadang kita juga perlu marah supaya orang lain tahu kalau dia sabarnya itu jangan malah jadi seenaknya. Setelah beberapa belajar dari kesalahan itu, saya pertegas lagi bahwa saya yang sekarang bukanlah saya yang dulu. Dan yang sekarang saya alami adalah saya merasa insecure. Saya merasa sekarang manusia bercandanya bahwa fisik. Dan satu lagi hal yang saya benci dari saya sendiri adalah saya tidak bisa melawan meskipun saya tidak terima atas perlakuan orang lain terhadap saya. Dan saat itulah saya trauma yang namanya teman, dan saya sekarang membatasi pertemanan saya sewajarnya saja, tidak terlalu terbuka. Dan itulah cerita sejarah yang saya alami dan saya tidak mau mengalaminya lagi. Semenjak itulah saya menjadi orang pendendam, ya tidak terlalu pendendam ya. Jadi saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.